ada komunikasi dengan Bertrand, dan saya juga belum ada komunikasi dengan kuasa hukumnya si ibundanya si Bertrand ya, terkait dengan masalah mau menjelaskan setelah ketemu dengan Bertrand ya. Jadi kita nggak bisa sampaikan informasi apapun karena memang ya kita belum diinformasikan apa-apa. Berarti masih Bang Minala mungkin sedikit update klarifikasi tentang postingan Ruben Onsu terkait mungkin rekan kerjanya sendiri seperti apa sih? Iya, jadi sebenarnya saya tidak tahu juga ya mengenai masalah apa yang jadi postingan Ruben pada hari ini karena saya lagi sidang di Surabaya, jadi tidak update juga. Tadi sempat berkomunikasi setelah teman-teman media menghubungi saya. Jadi kalau saya boleh cerita, ini kan sekarang kan kita mau tahu apa sih persoalannya. Jadi Ruben bercerita bahwa beberapa bulan sebelum Lebaran, Ruben dikenalkan oleh temannya ke seseorang yang bernama Filipus Suprihatin itu yang ada dalam postingannya Ruben. Filipus ini mengatakan bahwa dia bisa mengenalkan atau menjadi jembatan bagi Ruben dengan sebuah PT. Nama PT-nya itu PT Venteni Fortuna Indo, ya, berkaitan dengan rencana untuk memproduksi mukena. Ya, jadi kan memang momentumnya mau Lebaran, Ruben berpikir bahwa memproduksi mukena itu salah satu bisnis yang mungkin akan bisa menghasilkan, ya, momentumnya tepat dan hasil dari jualan mukena itu mungkin bisa juga untuk membuat roda perusahaannya Ruben dan hal-hal yang lain itu bisa berjalan dengan baik, ya. Jadi setelah perkenalan itu terjadi komunikasi yang intens antara Filipus dengan Ruben, ya, dan dalam pembicaraan itu berkali-kali si Filipus ini sudah meminta uang, ya, jadi meminta uang dengan alasan satu bahwa pabrik itu akan memproduksi mukena itu kalau uangnya itu bayar di muka. Jadi artinya tidak ada pabrik itu dia bilang dia produksi dulu baru dibayar, tapi pabrik selalu ingin ada uang baru mukena diproduksi. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Filipus mengatakan bahwa untuk mencari pabrik dengan harga yang bagus, ya, dan juga bahan yang bagus, dia memerlukan beberapa biaya untuk entertain. Nah, jadi artinya dengan pola yang seperti itu, atas dasar kepercayaan, karena yang kenalin juga teman, Ruben berulang-ulang mentransfer kedua nomor rekening. Satu ke rekening pribadinya Filipus sendiri, satu ke rekening PT Venteni Fortuna Indo. Ya, begitu terus. Nah, kemudian Ruben diyakinkan lagi dengan dibuatnya suatu perjanjian yang seolah perjanjian ini adalah dari PT ke PT, dari PT Venteni Fortuna Indonesia dengan PT-nya Ruben. Nilai kontrak dalam perjanjian tersebut Ruben mengatakan lebih kurang 5,5 miliar. Ya, cukup tinggi nilai kontraknya, 5,5 miliar. Nah, karena ini kerjasama yang merupakan kerjasama yang bagi keuntungan, tentu modalnya juga harus dibagi sama, ya, dengan komposisi kalau tidak salah 60-40, ya, 60-40. Nah, Ruben sudah melaksanakan kewajiban-kewajibannya mentransfer uang baik untuk kepentingan entertain ke rekening pribadi Filipus ini maupun ke rekening PT yang diminta dan dikirimkan nomornya dan diminta transfer ke situ atas nama PT memang rekeningnya. Namun sampai hari ini, bahkan sampai Lebaran lewat, itu mukena nggak diproduksi. Ya, karena kan kalau misalnya uangnya di depan, artinya kalau Ruben menyerahkan tanggung jawabnya melalui Filipus untuk diserahkan ke pabrik, maka seharusnya PT Venteni Fortuna Indo juga harus menyerahkan juga apa yang menjadi share-nya dalam kerjasama itu untuk diserahkan ke pabrik. Ini bagiannya Ruben sudah ditransfer ke rekening PT Venteni Fortuna Indo, namun
PT Fenteni Fortuna Indo tidak pernah mencairkan uang itu, jangankan menambah modalnya yang sudah diberikan karena kerjasama itu, apa yang ditransferkan oleh Ruben pun ternyata tidak pernah diturunkan ke pabrik, sehingga pabrik tidak bisa memproduksi mukena seperti apa yang diharapkan oleh Ruben, ya. Nah, setelah terjadi kondisi yang seperti itu, tentu ini mengganggu cash flow, bukan hanya cash flow, tapi kemudian mengganggu bisnis plan-nya si Ruben kan, karena dia sudah berhitung kalau memang ini jalan akan seperti ini. Ini mengganggu semua siklus perekonomiannya Ruben. Dan setelah dihubungi berkali-kali oleh Ruben setelah peristiwa itu, Ruben komplain, bukan menjelaskan, bukan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan oleh Filipus ini, malah Filipusnya ini tidak bisa dihubungi lagi. Ya, jadi artinya itu nomornya tidak bisa dihubungi lagi, dan orangnya seperti menghilang. Jadi inilah yang membuat Ruben itu kesal, dan akhirnya membuat postingan seperti apa yang tadi teman-teman media lihat. Nah, satu hal lagi yang menjadi kecurigaan Ruben setelah dia cari tahu ini PT, ternyata PT ini ada di Setiabudi kantornya, kalau alamat dari PT-nya, dan dia cari tahu lagi lebih dalam, mencari-cari informasi, banyak memang catatan-catatan dari beberapa oknum, dari beberapa orang yang memiliki pengalaman yang sama dengan PT ini. Jadi artinya ada kecurigaan penipuan dari itu. Itulah makanya Ruben mengatakan memberikan postingan itu agar jangan ada lagi orang yang tertipu oleh PT ini. Nah, yang lebih meyakinkan lagi, Filipus Suprihatin ini dalam komunikasinya itu dia membuat seolah-olah ada 3 orang komunikasi di orang tengah. Jadi kalau Ruben misalnya bertanya, sebentar Pak Ruben, saya tanya dulu admin PT-nya. Nanti admin PT kasih WA ke dia seolah-olah, kemudian di forward lagi ke Ruben. Tapi kemudian Ruben curiga bahwa semua peran itu dimainkan oleh satu orang ini saja. Jadi peran PT, peran admin, peran dirinya sendiri itu semua dimainkan oleh orang yang gambarnya diposting di media sosialnya Ruben pada hari ini. Jadi dampaknya tentu cukup signifikan ke Ruben saat ini, ya, karena seperti apa yang ditulis oleh Ruben itu akhirnya mengganggu kesehatan keuangan perusahaannya, karena kan boleh dikatakan berapapun uang yang sudah ditransfer itu kan menjadi uang yang hilang. Harusnya uang itu bisa digunakan untuk kepentingan yang lain, namun saat ini uang itu menjadi uang yang hilang. Nah, itulah yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman sekalian terkait postingan Ruben pada hari ini. Teman-teman bertanya-tanya ini ada apa? Seperti apa yang tadi kami sampaikan, inilah penjelasan kronologi peristiwa hukumnya. Ya, terima kasih. Masing-masing ditransfer berapa Bang? Ke PT sama ke Filipus? Ruben masih belum mau buka, ya, karena kalau misalnya dibuka nggak baik juga buat Ruben gitu loh. Artinya kan secara image kan, masa seorang yang namanya Ruben Onsu mudah percaya dan mentransfer uang yang tidak jelas gitu ya. Karena kerjasamanya ada, semuanya ada, tapi ya tadi itu. Nah, dia sekarang baru sadar Rubennya gitu. Tadi ketika ngomong sama saya, dia bilang, saya juga heran, ini kan kerjasama Bang katanya. Kenapa kok saya masih mau mentransfer uang ke rekening pribadinya Filipus itu dengan alasan entertain? Kalau memang misalnya itu alasan untuk entertain, bukankah itu juga menjadi tanggung jawab bersama? Bukankah itu juga menjadi tanggung jawabnya si Filipus yang mengatasnamakan PT? Karena yang ngajak kerjasama kan juga adalah PT Fenteni Fortuna Indo ini. Nah, jadi sekarang setelah kejadian ini barulah Ruben tahu dan sadar. Dari pertama memang dia sudah bikin skema, patut diduga sudah bikin skema untuk memang ingin menipu Ruben Onsu. Nah, kalau dilaporkan Bang? Saya juga baru tanya tadi sama Ruben, karena kan baru hari ini. Ya, saya tahunya juga dari teman-teman semua kan begitu. Ruben bilang bahwa ini langkah awal, artinya kalau kita melihat mekanisme KUHP kita yang baru, kan juga memang mereka itu udah ada sistem yang berubah dalam kondisi-kondisi tertentu, kan memang lebih mengedepankan yang namanya restoratif justice, ya. Jadi kalaupun nanti kita lapor dan akhirnya ujung-ujungnya laporan ini juga kembali ke restoratif justice dan juga prosesnya juga nggak gampang di kepolisian, Ruben ingin menempuh cara yang seperti ini,
ya, dengan harapan orangnya mungkin khawatir, takut, merasa bersalah dan akhirnya menghubungi Ruben atau menghubungi saya, ya, sehingga masalah ini bisa diselesaikan tanpa harus melalui pihak yang berwajib. Itu harapannya. Nah, karena baru hari ini ya kita tunggu apakah beberapa hari ke depan si Filipus ini ada itikat baiknya untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Ditunggu berapa hari Bang? Karena kan tadi melihat postingan kalau tidak salah sudah tidak ada postingannya. Sudah dihapus. Ya, jadi saya belum tanya Ruben, artinya diberikan kesempatan berapa hari. Cuma tadi Ruben bilang seperti ini. Ketika saya telepon Ruben, itu ada apa Ben gitu ya? Dia bilang bahwa, oh iya Bang, saya minta maaf karena tidak konfirmasi ke Abang, sudah tag Abang, kan gitu ya. Jadi mungkin karena dia merasa sudah tag saya, tapi belum izin, mungkin dia take down. Ya, jadi setelah saya landing, komunikasi, dia jelaskan dan saya bilang teman-teman semuanya ingin tahu apa persoalannya. Ruben titip, tolong Abang jelaskan ke teman-teman media seperti apa yang tadi saya jelaskan. Itulah peristiwa yang dialami oleh Ruben. Ya. Berarti sampai detik ini tidak ada komunikasi atau pihak sana pun berkomunikasi. Filipus, orang yang fotonya diposting oleh Ruben terkait dengan masalah dugaan penipuan itu masih belum menghubungi Ruben, ya, sampai hari ini, ya. Jadi oleh karena itu kita tunggu informasi dari Ruben. Kalau memang misalnya Ruben dihubungi, saya akan sampaikan ke teman-teman bahwa sudah ada komunikasi. Atau kalau misalnya Filipusnya menghubungi saya, kan begitu ya, ya saya akan sampaikan bahwa memang masalah ini berakhirnya seperti apa. Saya bilang ada beberapa yang ditipu juga ya Pak. Kalau tadi menurut Ruben dan dari postingan itu kan ada beberapa komen ya, ada beberapa komen. Tadi Ruben juga jelaskan ke saya, dari postingan saya itu memang ada beberapa orang yang juga mengalami hal yang sama seperti dialami oleh Ruben. Nah, jadi artinya memang ini sudah patut diduga suatu sindikat ya, jaringan yang memang mereka piawai sekali ya, sampai Ruben aja merasa bahwa ini seperti the real business gitu ya, dan orangnya benar-benar ahli dalam berbicara gitu ya, seperti layaknya seorang marketing ya, yang memang mencari klien untuk bekerja sama dalam memproduksi mukena itu. Jadi memang Ruben benar-benar merasa ya percaya begitu, apalagi yang kenalkan teman, tapi ternyata memang track recordnya tidak baik. Berarti fiktif ya Bang, bisa dibilang? PT-nya ada atau? PT-nya ada. Tapi untuk Pabriknya. pabriknya ataupun barang yang diproduksi itu fiktif, tidak ada pernah Jadi terjadi. PT ini memang dia itu memang mungkin dagangannya adalah mukena. Tapi yang memproduksi itu kan bukannya PT ini, pabrik. Oke. Nah, jadi artinya kerjasama yuk buat mukena, kan begitu artinya. 60-40 dengan besarnya produksi sekian 5,5 miliar. Oke, mana uang kamu, kan begitu. Ini kasih duit, Ruben kasih duit, harusnya saya juga kasih duit, saya kasih ke pabrik untuk produksi. Ya. Ini tidak, saya ambil uangnya, saya diam aja. Nah, ini dia peristiwa seperti itu. Jadi nggak pernah uang itu diturunkan oleh PT Venturi Fortuna Indo ini ke pabrik untuk memproduksi mukena. Andaikan saja uang sejumlah yang dikirim oleh Ruben itu diserahkan ke pabrik, maka pasti ada produksi. Cuma jumlah produksinya ya hanya sebesar uang yang disetor oleh Ruben. Nah, memang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan jumlah produksinya, tapi paling tidak kan Ruben merasa nggak tertipu karena paling tidak ada produksi ya yang sesuai dengan uang yang dia kirim. Ini tidak ada. Jadi uangnya juga mau diminta kembali karena nggak jadi kerjasamanya, karena produksinya nggak ada juga, dia sudah nggak bisa dihubungi lagi. Itulah yang membuat Ruben mengambil inisiatif untuk melakukan seperti apa yang hari ini teman-teman lihat semuanya. Berarti kan itu artinya untuk kondisinya sebelum Ramadan ya Bang? Kalau tadi cerita Ruben 3 bulan sebelum Ramadan, karena kan kenapa 3 bulan sebelum Ramadan? Mereka ingin mengejar produksi itu selama 3 bulan, kan harusnya 2 minggu sebelum Ramadan kan begitu ya, itu sudah mulai dipasarkan kan begitu. Jadi makanya 3 bulan sebelum Ramadan itu sudah ada kerjasama itu untuk memproduksi itu. Tapi nyatanya sampai hari ini itu tidak terrealisasi. Diberi janji-janji manis Bang? Udah pasti diberikan janji-janji manis, kontrak ada, ini semuanya ada.
Terus kemudian ketika sudah mendekati hari H, harusnya produksi itu sudah jadi, nggak jadi, sejak itulah dia sudah mulai menghilang. Iya. Berarti persiapan brandnya mungkin sejauh mana Pak? Sampai terhambat nih karena Kalau persiapan brand itu kan sebenarnya kan gampang ya, brand itu kan gampang ya, karena itu artinya kalau barangnya ada kan tinggal bikin, mungkin sudah ada ya, tapi Ruben tidak membahas tentang brandnya. Ya. Dari 5,5 M di kontrak yang sudah ditransfer berapa Bang? Ini Ruben nggak mau cerita tentang berapa yang sudah ditransfer, tapi menurut Ruben itu sangat mengganggu cash flow perusahaannya. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya sampai mengganggu cash flow perusahaannya dia kan begitu ya. Sudah lunas tapi Bang? Untuk kewajibannya Ruben mungkin sudah ya. Saya juga tadi lupa tanya ya. Oke ya, terima kasih ya teman-teman. Ada Bang, mungkin sejauh mana, karena kan kemarin menghubungi pihak dari lawyernya Bunda, katanya Bunda ingin bertemu dengan Bertrand terlebih dahulu untuk membicarakan hal ini. Dari Abang sendiri sudah ada komunikasi belum dari pihak sana ataupun diinfokan? Ya, saya belum ada komunikasi dengan Bertrand dan saya juga belum ada komunikasi dengan kuasa hukumnya si ibundanya si Bertrand ya, terkait dengan masalah mau menjelaskan setelah ketemu dengan Bertrand ya. Jadi kita nggak bisa sampaikan informasi apapun karena memang ya kita belum diinformasikan apa-apa. Berarti masih mentok ya Bang? Masih belum ada pembicaraan. Untuk langkah hukum sendiri seperti apa Bang? Ya ini tadi, kalau kembali ke masalah langkah hukum tadi itu kan, ini kan kalau saya lihat ya, Ruben sama Bertrand itu kan sudah tidak lagi mempersoalkan mengenai masalah adanya tuduhan mencuri parfum dan mencuri uang itu, karena mungkin beritanya sudah landai ya. Mereka mungkin yang memposting juga sudah mulai berpikir kan begitu ya. Sehingga mungkin Bertrand masih belum mengambil upaya hukum apapun. Dan lagi seperti yang kami sampaikan, kalaupun diambil langkah hukum, yang dilaporkan adalah netizen yang membicarakan dan menyampaikan hal itu, kembali lagi karena itu peristiwanya ada di dalam rumah, patut diduga siapapun yang menaikkan berita itu mendapat informasinya dari orang rumah. Pasti nanti ujung-ujung dari laporan itu yang kena adalah orang yang ada di rumah pada waktu itu. Jadi ini juga yang menjadi pertimbangan buat Bertrand, takutnya nanti itu justru seperti bumerang. Dia melaporkan orang lain, tapi yang kena adalah keluarga sendiri. Saya kira seperti itu. Bang, untuk update Sony Virus gimana? Sony Virus ya, virus Sony ya. Jadi saya berkomunikasi juga beberapa kali setelah kemarin itu dengan si Virus dan Sony, dan menurut mereka bahwa pemberitaan tentang informasi tentang perceraian mereka itu sudah mulai tidak seperti awalnya kemarin itu. Kalaupun ada mungkin itu reposan yang lama atau yang sebelum kita sampaikan peringatan itu. Dan Virus bilang bahwa tunggu sebentar lagi Bang, kita lihat bagaimana perkembangannya, jangan buru-buru lapor polisi. Tapi kalau memang misalnya ini terus menjadi sesuatu hal yang mengganggu, maka tidak ada hal yang lain, langkah yang diambil adalah langkah untuk melaporkan akun-akun yang sudah kita dapat itu ke para pihak yang berwajib ya. Saya kira seperti itu. Sudah ada beberapa yang mungkin minta maaf atau di take down Bang, ada beberapa mungkin yang sudah menghubungi Virus langsung ya, dan juga mungkin kalau masalah take down-nya saya juga belum update karena saya beberapa waktu ini sering sedang di luar kota ya. Jadi mungkin nanti kita akan sampaikan. Kalau sudah verifikasi dari akun-akun itu kan kita harus cek masih ada nggak postingan itu, nanti kita akan sampaikan. Ditunggu berapa hari Bang? Tadi kan katanya ditunggu. Kenapa? 3x24 jam. Ditunggu berapa hari kan kalau Nggak ditunggu-tunggu lagi, yang penting 3x24 jam artinya itu sudah lewat ya. Sekarang kita tinggal hanya melihat dari akun yang kita print kemarin itu, kita akan lihat masih ada nggak postingan-postingan yang seperti kemarin kami tunjukkan itu. Nah, kalau memang tidak ada, berarti mereka sudah melaksanakan apa yang kita minta. Kalau masih ada, maka ini akan kami sampaikan ke Virus. Kalau memang harus melakukan upaya hukum, ya kita akan lakukan upaya hukum. Oke, thank you. Oke. Oke, terima kasih. Oke.